Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari jawaban salamnya kayak maulid tak ada balik. Padahal maulid kita banyak balik, tapi jawab salamnya baru dulu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Itulah bedanya kalau maulid kita banyak balik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawma liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Simelu beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Simelu. Saya hormati Perayaan Syarikat Islam Kabupaten Simelu dan seluruh uli amri kita yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Sukamaju dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di masjid yang mulia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya lihat dari fakta desa Bupati, nampaknya mau lawan saya untuk ceramah. Mau lawan saya. Pak Kades, ya Allah, berapi-api. Pak Bupati enggak kalah juga, enggak mau kalah sama Pak Kades. Jadi saya pikir dari pas lagi, apa yang mau saya sampaikan? Sudah disampaikan semua Pak dan Bapak. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tausiah kita tidak lama, cukup 2 menit, karena juga sebentar lagi waktu nanti. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau boleh pas depan lagi ceramah, di belakang tidak usah ceramah lagi ya Bu, satu orang saja yang ceramah. Ya, siap Bu? Alhamdulillah. Jangan kita buka syarah dulu. Karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Ketika Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa kalimullah bercakap dengan Allah, Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, maka aku tunjukkan kepada satu amalan yang dengan amal itu engkau akan dekat dengan aku, wahai Musa, lebih dekat daripada matamu dengan pengalan. Engkau akan lebih dekat dengan aku daripada dekatnya lidahmu dengan perkataan. Engkau akan dekat dengan aku, wahai Musa, lebih dekat daripada hatimu dengan perasaan. Apa Allah? Kata Allah, wahai Musa, bersalawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bersalawat kepada Nabi, yang menjawabkan salawat kepada Rasulullah, itu dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kita jaminan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama saya sampaikan adalah pertanyaan bersalawat kepada Nabi.
Karena aulan nasi bi yaumil qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, dia akan bersamaku di dalam surga, dia akan berdiri di dekat aku, kata Nabi. Siapa mereka? Bukan orang kaya, bukan mereka yang tinggi jabatannya, bukan, tapi yang dekat dengan aku, kata Nabi, aktsaru ma'alayya sholatan, yang paling banyak bersalawat kepada. Ibu-ibu, kalau di rumah lagi ayun anaknya pakai sholawat, sallallahu alaihi Muhammad. Merinding saya tadi mendengar ibu-ibu baca sholawat. Merinding saya. Kenapa merinding? Begitu Rasulullah sedang berdiri di sebuah telaga bersama para sahabatnya. Apa kata beliau? Ya ashabi, wahai para sahabatku, ana mushtaqun bi ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudara. Para sahabat heran kepada Rasulullah. Ya Rasul, bukankah kami adalah saudara ya Rasulullah? Karena bukan, kalian adalah sahabat-sahabat. Lalu siapa saudara ya Rasulullah? Kata saudara adalah mereka yang hidupnya jauh dengan aku, mereka tidak pernah menatap wajahku, mereka tidak pernah bersalaman dengan aku, mereka tidak pernah mendengar langsung perkataanku dengan telinganya, mereka juga tidak pernah menatap wajahku, dan mereka tidak pernah bertemukan dengan aku sebagaimana Sayyidina Ukasha, tapi mereka beriman kepada kita. Disebut oleh Nabi saudara beliau. Kita jauh dengan beliau, tapi kita beriman kepada Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, kita ikuti dan kita iman. Maka ibu-ibu kalau di rumah ayun anak, jangan pakai goyang rumah. Kalau pakai goyang rumah, anaknya rumah. Kalau anaknya rumah, yang ini bukan anaknya, tapi emaknya. Nah, yang benis toto yang mak. Nah, yang benis impian. Padahal yang salah bukan anaknya, yang salah emaknya. Pas anaknya masih bayi, yang diputar bukan salawat, tapi lagunya Lesti Kejora, lagunya Suara Hati Istri Indosiar. Itu kan salah, kita mendidik anak dari ayunan bu. Kata Nabi, al-ummahatu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama terhadap anaknya. Ibu adalah penentu baik atau tidaknya karakter seorang anak ditentukan oleh emaknya. Kalau emaknya suka rambut, maka anaknya juga akan ketularan. Kata para ulama, kalau boleh dianalogikan, perumpamaan ibu-ibu ini seperti tanah, bapak-bapak seperti benih. Kalau ada benih kacang, umpamanya benih kacang dilempar ke tanah, sebagus apapun benihnya, kalau tanahnya tidak baik maka tidak mau tumbuh. Tapi walaupun benihnya agak kurang bagus, kalau tanahnya bagus, insya Allah akan tumbuh dengan baik. Akan tumbuh. Kenapa? Tanahnya bagus. Oh, kenalan Nabi Ibrahim. Kenapa? Di mana kenapa? Nabi Ibrahim, ayahnya membuat patung berhala, namanya Akar. Beliau toke berhala, sudah dibuat disembah oleh dia, dijual bersama dia. Ayahnya musyrik, tidak menyembah Allah, tapi emaknya bernama Umairah taat kepada Allah, beriman kepada Allah, ikut kepada ajaran Ibrahim ketika Ibrahim sudah dewasa. Apa yang terjadi? Walaupun ayahnya bejat, ayahnya tidak beriman, tapi karena ibunya taat kepada Allah, akhirnya lahir dari rahim Umayyah seorang Ibrahim menyenangkan Allah menjadi Nabi dan Rasulullah. Nah, itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ibu-ibu di rumah, jangan pernah mengajari anak kita dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh agama. Nabi mengajarkan kepada kita, apa kata beliau? Lau anna Fatimah az-Zahra binti Muhammad sarqat, kalaulah seandainya Fatimah anak kandungku binti Muhammad mencuri, kata Nabi, faqata'tu yadaha. Ini kata Nabi, kalau anakku Fatimah seandainya mencuri, faqata'tu
aku yang akan memotong tangannya. Rasul memotong tangan Fatimah seandainya beliau mencuri. Pertanda apa? Nabi mengajarkan kepada kita betapa penting seorang orang tua, ibu, ayah mendidik anaknya menjadi manusia yang lebih baik. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak juga, kata Nabi, mendidik anak diawali dengan memberi nama yang baik. Namanya yang baik kita berikan yang mengandung doa. Mengandung doa bu, dengan bu. Kalau memberi nama anak, berilah nama anak dengan nama yang baik. Jangan nanti memberi nama anak dengan arti yang tidak baik. Tidak jarang dari kita memberikan nama anak dengan nama yang tidak mengandung doa. Nama anak kita namanya yang tidak disyariatkan dalam agama. Padahal kata Nabi, setiap manusia pada hari kiamat akan dipanggil namanya dan nama orang tuanya. Malaikat berdiri memanggil nama kita dulu. Nama kita nama yang dipanggil Al-Fatih dulu. Di absen sama mereka. El-Hasim bin Fulan dipanggil, bagus nama Pak Bupati F.D. Hashim umpamanya Pak Kades Air Dingin dipanggil sama malaikat Mardian bin Pulin. Tapi coba kalau nama kita tidak baik, Toto Aul bin Fulan, Toto Alaul bin Pulin, malu kita bu. Hari ini jarang kita jumpai nama yang mengandung nama Allah. Jarang orang gengsi bu. Kalau dikasih nama anaknya Khadijah, apa dia bilang? Khadijah itu kan perempuan ketinggalan zaman. Khadijah itu kan udah lama, jauh. Ketika diberi nama anaknya Abdullah, Abdullah itu kan sudah lama. Coba kasih namanya Kelvin. Coba kasih namanya Mercedes. Nama mobil dikasih nama anak. Jarang bu kita jumpai. Orang hari dulu, Pak, ada namanya Ibrahim, bagus namanya, tapi tidak mau dipanggil Ibrahim. Ada tidak? Bangga. Bagus namanya Ibrahim, mau dipanggil pula Bangga. Ada namanya Zakaria, tidak mau dipanggil Zakaria. Apa juga? Bangcep. Mau keren. Padahal itu nama mengandung doa. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, berilah nama anak kita dengan nama yang baik. Coba bayangkan, nama anak kita Abdullah, artinya hamba Allah. Berapa orang yang memanggil anak kita dengan sebutan Allah? Berapa orang yang memanggil anak kita dengan sebutan yang baik mengandung doa? Maka banyak orang yang mendoakan anak kita dengan doa yang baik. Oleh sebab itu bu, jangan biasakan memotong nama anak. Nama anaknya Rahmat, dipanggil Emak. Nama anaknya Sulaiman, dipanggil Maman. Itu juga salah. Panggillah dengan nama yang sempurna. Panggillah dengan nama yang baik, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memperingati Maulid ini sebagai cinta kita kepada beliau. Betul tak? Kita memperingati Maulid ini bukan karena kita ingin pamer harta, bukan karena kita ingin berlomba-lomba buat balai, bukan karena kita ingin mengundang Pak Bupati, bukan. Tapi kita mengadakan Maulid Nabi semata-mata kita cinta kepada Rasulullah, kita mentingkan kepada Allah. Ya Allah, bahwa hari ini kami ciptakan risalah kehidupan bagi Rasulullah. Kami dengar sami'na wa ata'na, dan kami patuhi ya Allah. Jadi bu, suksesnya kita Maulid ini bukan karena banyaknya balai kita. Dengar baik-baik. Suksesnya kita Maulid ini bukan karena banyak laporan kita kepada Pak Bupati. Tidak ada. Suksesnya kita Maulid ini karena kita bawa pulang oleh yang kita dengar dari tausiah. Walaupun sedikit bu, jangan sampai di rumah bercerita lain. Apa yang diceritakan? Alah, tak luar macam apa tadi nampaknya gitu main berbanat. Kincu ambo beda dulu sebab itu kan diceritakan. Alah bu, nampaknya kau nak lancar. Balik kami tu nak lancar.
disampaikan Ustaz tadi saja itu tidak tahu apa yang disampaikan. Itu pula kesal kadang-kadang penceramahnya. Udah berpuing mulut kita menyampaikan, tidak ada yang dibawa ke yang ada diejek pula Ustaznya. Apa garam mana Ustazku? Itu pula. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kalau ceramah memang begini suara saya, bukan editan tapi bawaan. Tidak bisa diedit. Volumenya kadang makin lama saya ceramah makin besar dia. Bukan disengaja tapi memang original. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, berilah nama anak kita yang baik. Anak kita kalau sudah besar, masukkan mereka ke pondok pesantren. Kadang-kadang masih ada juga pikiran-pikiran orang tua, kalau anak kita dimasukkan ke pesantren tidak bisa lewat jadi PNS. Kalau anak kita dimasukkan di pesantren tidak bisa jadi polisi. Salah itu, Bu. Di Simelu udah banyak pondok pesantren kita. Di Surakulu ada pesantren Ashabil Quran. Di Ligi pesantren Darul Aikami. Di Pusong pesantren Raudatul Ma'wa. Di Awal pun ada. Di Air Pinang pun ada. Banyak di Kolok juga ada pesantren Hafiz Ustadz Ilham Amin. Masukkan anak kita ke sana. Kalau di pulau kita bisa ada pesantren, ngapain dibawa keluar? Ada pesantren, manfaatkan pesantren ustaz-ustaz kita yang didirikan oleh ustaz guru-guru kita, masukkan anak kita ke dalam. Ingat Bu, guru-guru pesantren di Simelu ini juga alumni Timur Tengah. Ada yang alumni pondok pesantren di Jawa. Banyak. Mereka memiliki ilmu yang mumpuni dalam agama. Maka oleh sebab itu anak kita masukkanlah ke sana. Setelah dari situ barulah dikirim keluar untuk mendalaminya. Siapa? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita tidak lagi berperang dengan senjata. Kita berperang dengan fikiran, Bu. Ghazwul fikir. Hari ini kita berperang dengan pikiran kita. Anak-anak kita, kalau kita lalai mendidik mereka, lalai kita menampak mereka, menanamkan agama dalam diri kita, maka mereka akan ditempa oleh perkembangan zaman yang itu tidak jalan menantang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, HP, kalau kita buka aplikasi Al-Quran, ini HP yang kita buka aplikasi Al-Quran, yang keluar bukan cuma aplikasi Al-Qurannya, tapi keluar ada Monopo, keluar Lesti Kejora, keluar Ayu Ting Ting dari sana. Banyak yang keluar. Makanya untuk menangkal itu semua perlu mereka diajarkan pendidikan agama. Muru auladakum bisalah, kata Nabi. Ajarkan anakmu, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'um bisab'in sinin. Apabila anakmu berumur 7 tahun. Sebentar dulu, saya isi minyak dulu. Ternyata bukan cuma mobil yang bisa habis minyak, tapi penceramah pun bisa juga. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, muru auladakum bisalah. Perintahkan anakmu untuk salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka ketika umur 10 tahun mereka tidak mau salat, maka pukullah mereka. Pukul anak-anak, bukan dipukul sampai melantar, bukan dipukul pakai balok, bukan dipukul sampai berdarah, bukan. Tapi pukul kita adalah mendidik anak kita supaya mereka tahu bahwa kita cinta kepada agama kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selama Maulid 2021 tidak pernah jumpa sama Pak Bupati. Tidak banyak juga saya ceramah Maulid, tapi setiap ada Pak Bupati. Sekali jumpa 2 tempat pula kami bersama.
Setelah ini langsung ke batu-batu, saya tengok ada juga perahu kaji. Ternyata sekali menyelam 12 air masuk ke dalam perahu. Nah ini pula ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga Bupati diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan Allah umurnya, diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Karena waktu kita singkat, padahal bahan ceramah saya bahan ceramah 1,5 jam. Jadi kita potong satu lagi saya sampaikan. Jam berapa guys? Nah, 15 menit lagi udah jam 12. Saya tengok hidangan pun udah di depan. Ini hatinya terbelah dua, setengah ke penceramah, setengah ke makanan. Jadi kata para ahli, sebaik-baik penceramah adalah yang paham keadaan pendengarnya. Saya paham loh, saya paham. Pasti sudah harap kapan dibuka akidah. Nah, pasti aja, jangan bohong. Jadi saya paham karena saya juga pernah seperti itu. Bu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, ketika Nabi hendak dipanggil oleh Allah, beliau berpesan di akhir hayatnya, muliakan oleh kalian wanita. Wanita, jaga mereka. Wanita, muliakan mereka. Maka kita sebagai seorang anak, muliakan ibu kita. Ibu hari ini sudah kaya, punya suami pejabat. Jangan lupa sama emaknya. Untuk apa kita kaya? Untuk apa kita tinggal di rumah yang mewah? Untuk apa setiap hari kita makan daging ayam? Tapi emak kita tidak tahu apa yang dia makan. Maka sebagai anak, berbakti kepada kedua orang tua kita. Muliakan mereka. Dulu emak kita kaya, ayah kita kaya, kita pun ikut kaya. Percaya enggak? Ayah kita kaya, itulah cari setiap kita. Orang tua kita tidak pakai, tapi untuk kita anaknya. Ketika anak sudah dewasa, orang tua tidak pernah merasakan kekayaan seorang anak. Mereka tidak menuntut kita, mak kita tidak pernah meminta, tidak pernah mak kita datang ke rumah beli mohon dia tidak ada, mak kita minta-minta. Mak kita hanya mengharapkan kasih sayang kepada kita. Seorang anak sekaya apapun kita, sejauh apapun kita dengan ayah dan emak kita, jangan pernah lupakan jasa-jasa mereka. Ibu kita, makanya dulu pada zaman Rasulullah, wanita itu dikasih media judi. Kalau ada wanita hamil yang lewat itu ada orang-orang jahil yang berkata, itu ibu sedang hamil. Saya mau tanya sama kamu, anak dia laki-laki atau perempuan? Dikasih judi. Yang satu bilang perempuan, yang satu lagi bilang laki-laki. Untuk membuktikan, maka bawa perempuan itu kita belah perutnya. Itu wanita dulu dibelah perutnya oleh orang jahiliyah. Kalau anaknya laki-laki dibunuh, kalau anaknya perempuan baru dibiarkan hidup. Artinya perempuan hanya digunakan untuk melepaskan hawa nafsunya semata-mata. Maka bersyukur kita kepada Rasulullah, beliau yang telah mengangkat derajat kita. Maka bapak-bapak, muliakan istri kita. Jangan pernah suka marah sama istrinya. Sikit-sikit main tampar, sikit-sikit main marah. Telat kopi marah, telat nasi banting priuk. Itu suami yang suka konfrontir biasanya. Telat pelayanan dari istrinya, seolah-olah istrinya adalah budak, seolah-olah istrinya adalah pembantu. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita. Ketika ditanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah?" Kata Aisyah, Rasulullah di rumah bahkan mencuci pakaian sendiri, menjahit sendalnya sendiri. Beliau membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi kalau ada istri yang senyum bahagia, itu tandanya suaminya baik akhlaknya. Tapi kalau istrinya cemberut mengeluh, istrinya tidak pernah senyum, muka istrinya kayak muka tidak pernah tidur 2 bulan, itu hati-hati. Suaminya pasti adalah seorang pemakai.
Bu, suami kita tuntut berbuat baik kepada ibu. Ibu juga harus baik sama suami. Jangan nanti ibu-ibu kan ada hari ini pergi maulid pakai baju baru, dipilih baju di lemari yang paling bagus, pakai parfum 2 oz, parfumnya ditabur semua, pakai bedak pemulawak, mukanya udah putih kayak hantu, dipakailah keluar rumah, harum luar biasa, rapi luar biasa. Pas pulang ke rumah jumpa sama suami, dibukalah bajunya yang bagus, diganti sama daster tak pernah dicuci wangi. Akhirnya tidur dekat suami, dioles pakai minyak GTU sama bersih. Apa yang terjadi? Tidur malam pun masih tete. Kalau masih tete, tidur saling membelakangi. Kenapa? Suami tak mau, tak suka. Ibu keluar hati luar biasa, giliran di depan suami tidak pandai ibu membawa hati suami. Akhirnya terjadilah ketika suami ibu nengok istri orang, apa dia bilang? Masya Allah, Subhanallah, indahnya ciptaan ya Allah. Ketika nengok istri sendiri, na'udzubillah min dzalik, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu diucapkan sama istri, sama suami. Maka hati-hati ibu, kalau ingin ikut Rasulullah, ikut Aisyah, ikut Khadijah, maka sebaik-baik contoh dan keteladanan adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan keluarga. Suksesnya kita maulid hari ini adalah semakin baik rumah tangga kita, semakin baik ibadah kita, semakin taat kita kepada Allah, dan semakin cinta kita kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Karena suara saya sudah hampir hilang, sebelum hilang beneran, maka saya stop dulu. Insya Allah kita di lain waktu dan kesempatan. Karena setelah ini saya juga akan ke Batu-Batu, sampai di sana tak sambung lagi tandangan. Kalau nggak sanggup saya minta ganti sama Pak Bupati. Jauh-jauh juga sama. Nah ini dia. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ceramah yang singkat pada hari ini ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Segala yang kurang, yang salah, yang keliru, yang tidak bermanfaat baik dari sikap dan tutur kata, maka saya ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada bapak dan ibu sekalian. Kalau ada jalan yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpangkannya. Kalau ada umur yang panjang, silakan gali sumur sendiri.